Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut dengan Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Pergilah dan katakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara kasih dalam Tuhan. Pada bacaan Injil kita bisa mendengar di sana suatu kabar yang positif sebetulnya, yang optimistik, yang menggembirakan. Karena tidak ada warta yang menakutkan bagi para murid. Kenapa? Karena mereka diberi kemampuan untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan satu penyakit. Ini kan sesuatu kabar sukacita bagi para murid pada waktu itu. Kenapa? Karena kalau wartanya menakutkan, pasti mereka akan ketakutan, bukan karena ikut Tuhan dalam sukacita, tetapi ikut Tuhan karena seolah-olah terpaksa, karena kalau enggak akan mengalami sesuatu yang negatif. Warta yang pertama-tama diungkapkan oleh Tuhan Yesus adalah warta optimistik, yakni bahwa ikut Tuhan, bersama dengan Dia, intim dengan Dia, mempunyai kemampuan untuk mengusir roh-roh jahat dan juga bahkan bisa melenyapkan penyakit dan segala kelemahan manusia. Ibu, bapak, saudari, kasih dalam Tuhan, ini adalah warta yang mau diungkapkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, kita bisa melihat di sana panggilan 12 murid itu tidak diutus untuk sendiri-sendiri, tetapi diutus untuk berdua-dua. Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes selalu berdua-dua. Berarti tanda bahwa mewartakannya bukan soal yang teoritis, bukan hal yang hanya ide, tetapi kesaksian hidup. Jadi di perutusan ini adalah kesaksian hidup yang nyata. Kalau kesaksian berarti supaya kesaksian itu kuat, maka harus diungkapkan oleh 2 orang minimal. Maka perutusan mereka berdua-dua untuk memperlihatkan bahwa mereka tidak diutus hanya mau untuk mengatakan ini atau 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak. Namun mereka diutus untuk memberikan kesaksian apa yang mereka rasakan. Lalu berikutnya kita bisa melihat, karena langkah awal panggilan ini belum panggilan dalam arti ditinggal oleh Tuhan, maka mereka harus mempersiapkan kehadiran Tuhan yang dari desa ke desa. Maka mereka diutus untuk datang ke setiap kota atau ke setiap desa yang akan dimasuki oleh Tuhan. Bahkan mereka pun masih dilarang untuk masuk ke kota-kota Samaria untuk hanya mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Maksudnya adalah kehadiran Tuhan yang meraja itu akan hadir di tempat itu. Mereka masih diutus dalam situasi yang terbatas. Namun mereka diutus untuk mempersiapkan orang-orang supaya orang-orang bisa melihat dan menikmati kehadiran Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini ada 3 poin paling tidak dalam bacaan Injil ini. Lalu bacaan Injil ini berbicara apa untuk kita? Sebetulnya kita juga diutus oleh Tuhan. Kita, kalau kita sadari apa yang membuat kita tertarik untuk menjadi orang Katolik, banyak hal yang
seringkali sulit untuk kita jawab. Tahu-tahu kok kita sudah jadi Katolik. Atau mungkin ada yang dibaptis karena bayi. Namun, secara pemikiran yang dewasa, kita bisa memikirkan kembali kenapa kita tetap setia kepada Tuhan. Di situ kita bisa melihat bahwa ternyata memang Tuhan memanggil kita. Lalu, apakah kita dengan panggilan itu kita sudah menuruti atau mengikuti apa yang memang diharapkan untuk kita lakukan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan? Kita juga bisa bertanya-tanya dalam diri kita. Apakah kehadiran kita juga memberikan dampak positif kepada orang lain? Terutama untuk mempersiapkan supaya Tuhan bisa hadir dalam setiap pribadi yang kita jumpai. Tuhan menginginkan bukan kita memengkatolikan orang, tetapi kita dengan kesaksian hidup kita yang nyata ini, kita sebetulnya menyiapkan orang yang kita hadapi itu supaya Tuhan sendiri bisa masuk dalam hati orang itu. Tuhan sendiri yang nantinya akan memanggil orang yang percaya kepadanya. Maka kita bisa melihat menjadi orang Katolik ini adalah panggilan hidup. Karena Tuhan sendiri, kita tidak perlu meyakinkan, namun kita hanya cukup memberikan kesaksian bahwa Tuhan hidup dan menguasai diri kita dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan seperti itu, ini adalah wujud kesaksian yang nyata di tengah masyarakat yang dibutuhkan pada zaman sekarang. Buktinya, kita bisa melihat orang jahat ada banyak, namun orang-orang yang baik dan orang-orang yang jujur dan orang-orang yang rendah hati ini yang seringkali diberitakan oleh banyak orang. Tanda kalau itu diberitakan berarti sudah langka. Maka kita diharapkan mampu untuk menambahi orang yang langka itu, artinya orang yang baik itu, supaya kerajaan Allah ini bisa dikatakan semakin dekat dengan masyarakat kita. Selamat merenungkan.